Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Prasetyo, NKM 19509, kelas 06 pagi, semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Dosen pengampu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari pemerintahan daerah kota, pemerintahan daerah kabupaten, pemerintahan daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh perangkat daerah. Perkembangan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan. Yang pertama, tujuan politik. Yang kedua, tujuan administratif. Yang ketiga, tujuan ekonomi. Melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah upaya untuk mewujudkan demonstrasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan untuk tujuan administratifnya, yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan daerah antara pusat dan daerahnya. Sedangkan tujuan otonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan ekonomi di daerah Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Aspek yang menyebabkan belum optimalnya otonomi daerah. Salah satu penyebab adalah kelemahan aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi regulasinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berhasil menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, pengaturan dalam undang-undang ini sering menimbulkan permasalahan baru yang dapat menjadi sumber konflik antara susunan pemerintahan dan aparaturnya, yang pada akhirnya menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tugas pemerintah daerah dalam otonomi daerah ialah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas pemerintah daerah ialah mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang sudah disetujui dari DPRD, mengajukan rancangan perda
tentang APBD terhadap DPRD, membahas rancangan perda tentang APBD dengan DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah mewakili daerahnya di luar atau di dalam. Jadi, pemerintahan daerah diperlukan agar rakyat menjadi sejahtera. Kesimpulannya ialah pemerintah daerah dan rakyat perlu bersatu untuk mengontrol otonomi daerah yang seluas-luasnya, agar daerah-daerah dengan kekhasannya dapat menentukan nasib sendiri. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah memiliki posisi sebagai lembaga eksekutif di daerahnya. Kalau DPRD, dia memiliki posisi sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih secara langsung. Jadi intinya, otonomi daerah itu perlu dilakukan agar masyarakat di daerah menjadi sejahtera. Dengan terlaksananya otonomi daerah ini, kita semua memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan juga meningkatkan sumber daya manusia kita. Sekian yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan sesuatu buat teman-teman. Mari teman-teman yang sudah lulus SMA untuk berkuliah atau menuntut ilmu di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kampus Merah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.